Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya dibalik kenapa saya bagi dua bab ini, walaupun sebenarnya babnya satu. Babnya adalah tentang memaknai antara pilihan dan paksaan di dalam kehidupan manusia. Karena banyak sekali orang-orang yang ketika membahas tentang kehidupan, mereka menjadi tidak produktif ketika mereka gagal untuk membedakan hidup ini sebenarnya adalah sebuah pilihan ataukah sebuah paksaan. Apakah hidup ini semuanya sudah didesain, semuanya sudah ditentukan, ataukah kita punya kebebasan untuk memilih dalam kehidupan kita? Nah, ketika orang itu salah memaknai, maka jadilah dia menjadi orang-orang yang ekstrim secara berbeda. Ada yang ekstrim banget mengatakan bahwa hidup kita ini semuanya adalah pilihan kita. Berarti Allah tidak ada urusan dengan urusan kita. Maka inilah yang dikenal sebagai berpikir liberal. Dia menegasikan, meniadakan Allah dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan Allah nggak ada urusan dengan kehidupan saya. God is a watchmaker. Tuhan hanyalah pembuat jam tangan. Kalau jam tangan itu sudah bergerak, maka jam tangan itu sudah selesai. Tinggal nanti saatnya jam tangan itu habis, kemudian masanya, lantas dia bisa kembali pada makernya lagi. Maka ini adalah pandangan yang ekstrim, yang satu yang ekstrim. Pandangan ekstrim yang lain mengatakan bahwa semuanya itu adalah tergantung Allah dan manusia sama sekali tidak punya kehendak. Maka semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ini bahasan mereka tentang takdir yang lalu menjadikan mereka menjadi kaum fatalis. Mereka mengatakan bahwa kalau ada orang yang sholat, ya itu adalah karena kehendak Allah. Kalau ada orang yang nggak sholat, itu pun karena kehendak Allah. Berarti kalau ada orang masuk neraka, ya itu kehendak Allah. Kalau ada orang yang masuk surga, itu kehendak Allah. Sehingga manusia tidak ada urusan sama sekali karena Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menentukan. Nah, ini adalah pembahasan-pembahasan yang sama-sama ekstrim keduanya, baik kaum liberalis dan kaum fatalis. Dan ini sudah pasti akan menghasilkan sebuah pembahasan tentang keimanan yang tidak produktif. Artinya ketika dia membahas tentang keimanan pun, ujung-ujungnya keimanannya itu tidak menjadikan dia menjadi muslim yang produktif, yang menjadi muslim yang berkarya, menjadi muslim yang berpengaruh terhadap kehidupan. Nah, maka sebelum kita membahas tentang akidah, sebelum kita membahas tentang iman, kita harus menyelesaikan dulu membahas tentang hidup adalah pilihan ataukah hidup adalah sebuah paksaan. Karena dari satu sisi, kita sering mendengar orang berkata, hidup itu sudah ditentukan dari sononya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahasanya sudah ditakdirkan. Ada satu sisi yang lain lagi, seperti yang kita sudah bahas dalam 5 episode yang kemarin, plus tanya jawabnya bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Lalu bagaimana cara untuk mendudukkannya di dalam Islam? Pertama-tama saya pengen kasih tahu dulu tentang satu pertanyaan yang pasti teman-teman sudah pernah dengar atau sering dengar atau merasa bingung ketika mendengarnya. Jadi gini, sebenarnya hidup itu adalah pilihan atau hidup itu adalah sebuah paksaan, adalah sebuah takdir. Misal, ada orang pernah bertanya, termasuk kemarin ada yang bertanya begini, kalau seandainya hidup itu adalah sebuah pilihan, maka seharusnya kita kalau seandainya hidup itu adalah pilihan, maka kita seolah-olah menegasikan bahwa Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha tahu. Misal, ada orang bertanya gini, Allah maha tahu nggak sih, Sat? Kalau Allah maha tahu, berarti Allah harusnya sudah tahu kan, bahwa hambanya yang satu ini nanti akan berakhir di surganya Allah, hambanya yang satu ini akan berakhir pada nerakanya Allah. Ibaratnya kalau neraka itu punya pintu, di situ sudah ada list semuanya tuh. Kalau surga itu punya pintu, sudah ada list semuanya tuh. Benar kan Ustaz? Benar, Allah maha tahu. Lalu dia lanjutkan lagi. Kalau Allah maha tahu tentang siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, lalu ngapain kita semuanya beribadah kepada Allah? Oh, kalau kita sudah ditakdirkan masuk surga, kita nggak usah ibadah pun ya nanti akan masuk surga. Dan kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka, seibadah-ibadahnya kita sekarang, toh ujung-ujungnya nanti juga su'ul khatimah, matinya jelek, nanti masuk neraka. Lalu ngapain kita beribadah sekarang? Oke, mudah-mudahan nggak ada yang berhenti sampai di sini, karena saya mau menjelaskan ini penting sekali, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk membahas takdir dari segi sok tahu, tapi kita membahas sesuatu yang menyebabkan kita menjadi produktif karena kita berhasil untuk mendudukkan yang mana yang harusnya kita bahas dan yang mana yang harusnya kita tidak bahas. Karena permasalahan takdir ini agak sedikit tricky. Kalau kita sampai membahas perkara-perkara yang harusnya tidak dibahas, maka ini akan menjadi permasalahan besar. Oke, kalau gitu saya mau nambah masalahnya. Teman-teman sekalian coba saksikan. Coba dengerin. Ada satu kisah lagi. Ada ceritanya seorang maling ketangkep sama seorang hakim.
ketika seorang hakim mengadili dia, maka karena dia sudah maling lebih daripada 1/4 dinar, maka hukumannya adalah harus potong tangan dong. Itu adalah hukuman di dalam Islam. Hukumannya potong tangan. Maka ketika hakim berkata, potong tangannya, maka dia berkata, sebentar Pak Hakim, saya memang pencuri, tapi saya boleh nggak membela diri dan menyampaikan argumen saya? Boleh, kata hakim, kita mendengarkan argumen kamu, silahkan kamu berargumen. Kemudian dia bilang, Pak Hakim, saya mau berargumen Pak Hakim. Pak Hakim percaya nggak kalau Allah itu maha tahu? Percaya. Lalu kemudian pencurinya bilang, kalau Pak Hakim percaya bahwa Allah itu maha tahu, berarti 3 bulan dari yang sekarang, dari hari ini, Allah sudah tahu belum kalau saya akan mencuri? Ya pastinya karena Allah maha tahu. Lantas pencurinya bilang, nah kalau begitu Allah sudah tahu 3 bulan yang lalu saya akan mencuri di hari ini, di jam ini, tapi Allah tidak berbuat apapun untuk menghalangi pencurian saya. Berarti ini artinya Allah tahu, tapi Allah tidak berbuat apapun, artinya Allah sudah ACC. Itu yang pertama Pak Hakim. Ya, hakimnya mulai bingung nih. Lalu kemudian yang kedua Pak Hakim, kehendak manusia dengan kehendak Allah, mana yang jadi kira-kira? Hakim bilang, ya kehendak Allah lah. Allah maha berkehendak, manusia tidak. Oke kalau gitu Pak Hakim, kalau seandainya Allah maha berkehendak dan manusia tidak, berarti kalau saya menghendaki adanya pencurian ini dan Allah tidak menghendaki, ini nggak jadi. Berarti Allah menghendaki ini kejadian. Buktinya udah kejadian. Beneran Pak Hakim? Hakimnya bingung juga. Lalu kemudian yang ketiga, Pak Hakim percaya bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Bahwa sebelum semuanya terjadi itu sudah tertulis jelas di dalam Lauhul Mahfudz. Di dalam Al-Quran kan dibilang begitu Pak Hakim. Pak Hakim percaya nggak? Percayalah segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Maka kemudian pencurinya bilang, kalau gitu apapun yang saya lakukan itu semua sudah ada di Lauhul Mahfudz. Berarti saya cuma melaksanakan garisan takdir saya, tulisan takdir saya di Lauhul Mahfudz. Oh gitu ya. Ini hakimnya bingung. Kemudian hakimnya bilang, ya udahlah, potong tangannya. Jelas potong tangannya. Tangannya hilang. Dia teriak, kenapa Pak Hakim? Saya dipotong tangannya Pak Hakim. Kemudian Pak Hakimnya bilang, jadi gini, tanganmu sekarang sudah hilang kan? Iya. Allah kira-kira sudah tahu belum kalau tanganmu hilang hari ini? Ya tahulah. Nah berarti Allah sudah ACC. Buktinya kalau tanganmu nggak hilang, berarti Allah nggak ACC. Kalau tanganmu sekarang hilang, berarti Allah sudah ACC. Dan ini kehendak Allah juga. Kalau Allah nggak berkehendak, ini nggak akan terjadi. Dan yang ketiga, kamu lupa balik halaman di Lauhul Mahfudz itu. Setelah kamu melakukan pencurian ini, kamu tangannya dipotong. Oke, pertanyaannya adalah dalam cerita ini pencuri sama hakim, yang mana yang kira-kira yang benar? Jawabannya adalah dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Kenapa? Dua-duanya sok tahu tentang takdir Allah. Nah, maka untuk mendudukkan hal ini, saya sedikit bahas dulu tentang masalah tentang masalah cara berpikir yang tepat. Jadi gini teman-teman sekalian. Sekarang saya mau nanya teman-teman sekalian, mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Apel atau sepeda? Wah, kok apel dan sepeda, Ustaz? Ini kan beda, Ustaz. Apel ya makanan, sepeda itu ya kendaraan. Jenisnya beda. Kok ditanya yang lebih enak yang mana? Atau saya tanya lagi, mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? Brokoli atau kereta? Sebentar, Ustaz. Brokoli itu kan adalah makanan, Ustaz, sayur-sayuran. Sedangkan kereta itu kan adalah jenis transportasi. Kok ditanya kayak gitu? Nah, betul. Ini yang mau saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Hati-hati jangan pernah terjebak dengan hal-hal yang bersifat pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya filosofis, yang kayaknya itu adalah masuk akal, tapi sebenarnya ini pertanyaan yang salah. Maka orang-orang mengatakan bahwa pertanyaan yang salah nggak akan pernah menghasilkan jawaban yang benar. Karena pertanyaannya sudah salah. Bagaimana mungkin pertanyaan yang salah menghasilkan jawaban yang benar? Pernah nggak sih ketika kita ujian, lalu kemudian kita lihat soalnya, itu soalnya sudah salah. Lah kalau soalnya sudah salah, gimana cara jawab yang benar? Contoh misalnya, diketahui X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Diketahui X sama dengan 4, Y sama dengan tanda tanya. Sedangkan X plus Y sama dengan 7. Lalu kemudian X minus Y sama dengan sekian. Pertanyaannya, siapa nama Bapak Budi? Siapa nama bapaknya Budi? Ini pertanyaan nggak nyambung.
Kenapa nggak nyambung? Karena nggak jelas. Maka pertanyaan yang salah nggak akan pernah bisa menghasilkan jawaban yang benar. Nah, termasuk pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang tadi adalah, kalau Allah Maha Tahu, kalau Allah sudah Maha Menentukan, kalau Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, lantas ngapain kita beribadah? Itu pertanyaannya salah. Kenapa pertanyaannya salah? Karena dia menggabungkan dua kerjaan sekaligus, dua aktivitas sekaligus, yaitu adalah aktivitasnya Allah, kemahaan Allah, dengan aktivitasnya manusia yang terbatas. Ini menjadi problem. Kenapa menjadi problem? Karena dia mau membahas kemahaan Allah dengan keterbatasan manusia. Paham ya teman sekalian ya? Jadi ini masalah besar karena ini adalah dua hal yang berbeda. Sebagaimana apel dan sebagaimana sepeda, sebagaimana brokoli dan kereta api berbeda. Karena pertanyaannya itu salah, maka jawabannya tidak akan pernah menghasilkan hasil yang benar. Kalau gitu apa bahasan seharusnya? Ya tinggal kita bahas saja tentang perbuatan manusia atau kemahaan Allah. Kita mau bahas yang mana nih? Kita mau bahas keyakinan kita terhadap kemahaan Allah. Kita membahas tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah Maha Menentukan, bahwa Allah itu kemudian Maha Berkehendak, bahwa Allah itu Maha Tahu, dan seterusnya. Atau kita mau bahas tentang aktivitas manusia, mana yang dihisap dan mana yang tidak dihisap, mana yang kemudian akan dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Allah, dan mana yang kemudian tidak akan Allah perhitungkan dan Allah tidak akan hisap. Itu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya begitu, baru bisa kita bahas. Karena pembahasan itu tidak akan mungkin dalam perkara-perkara yang berbeda dan dalam perkara-perkara yang kita nggak paham. Oke, contoh lagi. Lihat ya, sebelum saya bahas tentang takdir, saya ingin meluruskan dulu tentang perkara-perkara yang salah. Contoh misalnya, ada orang berkata bahwa suatu waktu ada ini kisah nyata, ada orang yang punya anak perempuan. Jadi ada Pak Haji yang punya anak perempuan. Pak Haji ini punya anak perempuan muslimah. Muslimah ini lalu nikah dengan orang yang bukan muslim, nikah sama orang Kristen misalnya. Setelah dia nikah sama orang Kristen, maka dia pindah agama menjadi agama Kristen. Jadi muslimah ini murtad ceritanya. Ini cerita nyata. Ketika bapaknya yang Pak Haji itu, lalu kemudian diwawancara, lalu ditanya, kok kamu memperbolehkan bahwa anakmu murtad, bahwa anakmu keluar daripada agama Islam? Maka bapaknya bilang, termasuk bagian daripada keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman adalah percaya pada takdir Allah, bahwa qada dan qadarnya Allah itu pasti baik, bahwa qadanya Allah, ketentuan Allah itu pada manusia pasti baik, dan ini termasuk qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, itu jawabannya. Ada lagi yang lain mengatakan seperti yang saya tadi bilang, ini kisah nyata juga. Ada seseorang mendakwai temannya nggak sholat. Kemudian dia bilang sama temennya, kamu sholat dong. Kamu nggak tahu apa? Sholatnya adalah pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka temennya ini bilang, loh, enggak gitu. Termasuk kebaikan dan termasuk bagian daripada rukun iman adalah percaya bahwa Allah itu Maha Menentukan. Maka apapun perbuatan manusia tidak akan jadi kalau Allah tidak menentukan. Maka saya kalau mau sholat itu berarti kehendak Allah. Kalau saya nggak sholat itu berarti juga maunya Allah. Kenapa? Karena manusia cuma seperti kapas yang ditiup angin. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Maka dia menyalahkan Allah karena dia tidak sholat. Semua ini adalah takdir. Seolah-olah gitu. Oke, ini adalah beberapa masalah. Kenapa saya katakan ini adalah masalah? Karena pandangannya sama. Dia tidak benar dalam memandang satu hal. Lalu bagaimana cara kita menempatkan pembahasan kita ini? Pembahasannya sebenarnya sederhana saja, teman-teman sekalian. Ketika kita membahas tentang takdir dan tentang pilihan manusia, maka sebenarnya hidup manusia itu senantiasa berada dalam dua daerah, dalam dua wilayah. Wilayah yang dia kuasai dan wilayah yang tidak dia kuasai. Wilayah yang dia kuasai namanya wilayah-wilayah pilihan, dan wilayah-wilayah pilihan ini akan dihisap oleh Allah. Dan wilayah-wilayah yang tidak dia kuasai adalah wilayah-wilayah keyakinan. Dan dalam wilayah keyakinan ini dia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya. Oke, jadi ada wilayah yang bisa kita pilih, ada wilayah yang tidak bisa kita pilih. Sebelum saya bahas tentang wilayah yang bisa kita pilih dan wilayah yang tidak bisa kita pilih, saya pengen sedikit untuk menceritakan sesuatu lagi. Rasulullah pasti adalah seorang manusia yang paling tawakal. Secara keyakinan beliau adalah orang yang keyakinannya lebih daripada kita semuanya. Keyakinan terhadap Allah, bahwa Allah pasti akan membantu, bahwa Allah pasti akan menolong, Allah akan provide kepada hamba-hambanya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, bahwa sesungguhnya kami paling berhak untuk menolong orang-orang yang mukmin, yang beriman. Maka Rasulullah adalah penghulu daripada orang-orang yang mukmin. Kalau ada seorang manusia yang harus ditolong di atas muka bumi ini lebih dulu dan lebih banyak dan lebih besar, maka
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orangnya. Dan Rasulullah tahu persis Allah tidak akan mungkin pernah menelantarkan beliau. Beliau tingkat keyakinannya 100%, paling tinggi di antara manusia. Tawakalnya tingkat tinggi. Tapi beliau ketika perang Badar, beliau menyusun strategi. Beliau pakai baju zirah ketika perang 2 lapis. Ketika beliau perang, beliau kemudian mendoakan sahabat-sahabatnya, mendoakan pasukannya. Sampai ketika perang Badar, maka Abu Bakar berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setengah doamu itu sudah cukup." Kenapa? Saking banyaknya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa itu terjadi? Karena bab keyakinan kepada Allah itu tidak menjadikan bab ikhtiarnya menjadi hilang. Bab usahanya menjadi rendah. Maka keyakinan kepada Allah itu satu bab, sementara urusan manusia, aktivitas manusia itu hal yang lain. Perkara bahwa Allah pasti menolong, Allah pasti menolong. Tapi perkara untuk kemudian kita memantaskan diri untuk bisa mendapatkan pertolongan, maka itu adalah aktivitasnya manusia. Jadi ada 2 bab, ada bab tawakal, ada bab ikhtiar, ada bab keyakinan, ada bab teknis manusia. Saya cerita lagi. Makanya orang yang belajar tentang Islam, di awal-awal ketika dia belajar tentang takdir, biasanya mendengarkan hadis ini. Dan hadis ini sangat relate dengan kondisi sekarang. Ketika masa corona. Dan terus terang, ketika masa wabah corona ini, saya tuh baru merasa, oh ini ketika kita menerapkan pelajaran kita tentang takdir. Jadi gini ceritanya. Hadisnya sangat terkenal di masa wabah, bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab, khalifah kedua, lalu kemudian dalam perjalanan menuju kepada Syam. Ketika dia menuju kepada Syam, lantas di tengah perjalanan beliau ditemui oleh gubernur Syam. Namanya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah seorang sahabat senior yang beliau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Sampai giginya itu tanggal 2 di depan. Gara-gara apa? Gara-gara menggigit bola besi yang nempel di pelipisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bola besi itu nempel berikut dengan paku-pakunya di pelipisnya Rasulullah, tembus kepada rahangnya. Kemudian saking sulit untuk dikeluarkan, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah itu dengan giginya menggigit kemudian bola paku itu, kemudian dengan giginya itu dicabut keluar sampai kemudian giginya tanggal di depannya, dua gigi. Karena giginya tanggal itu, para sahabat merasa iri. Kenapa? Abu Ubaidah giginya tanggal gara-gara mencabut dari Rasulullah. Dan darah Rasulullah nempel di bibirnya dia. Artinya mustahil dia itu disentuh api neraka. Dan dia bergelar, kata Rasulullah, kalau ada orang yang paling amanah di antara umat ini, maka Abu Ubaidah adalah orangnya. Aminul Ummah, adalah orang yang paling amanah di dalam umat ini. Abu Ubaidah diserahkan gubernur Syam. Umar bin Khattab mau untuk datang, kemudian untuk menginspeksi wilayah Syam. Di tengah jalan, Abu Ubaidah bilang, Umar, di depan ada wabah. Ada wabah yang sangat besar dan berbahaya, yang nular banyak sekali dan korbannya juga sudah banyak. Maka Umar bersepakat untuk bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, beliau katakan, kita balik saja. Kita balik ke Madinah. Kita nggak jadi melanjutkan perjalanan kita ke Syam. Ketika mendengar itu, Abu Ubaidah bilang pada Umar, Umar, kamu takut? Kamu lari daripada takdir? Umar, kalau seandainya Allah sudah menakdirkan kamu mati, maka kamu mati walaupun kamu balik ke Madinah. Dan kalau Allah belum menakdirkan kamu mati, maka kamu lewat wabah, kamu masuk ke dalam wabah, kamu nggak bakal mati kalau belum ditentukan mati oleh Allah. Maka takutlah kepada Allah, bukan takut pada wabah. Itu udah kejadian dulu. Ada beda pendapat kayak gini. Ketika mendengarkan kayak begitu, Umar langsung bilang gini, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Kenapa? Karena Umar itu seolah-olah bilang, seharusnya kamu nggak nanya gini, gitu loh maksudnya. Karena level sahabat sepertimu itu harusnya sudah paham tentang masalah kayak begini. Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Lalu kemudian dalam satu hadis dikatakan, Abu Ubaidah, bagaimana menurutmu, kata Umar, ketika engkau punya hewan untuk diternakkan, hewan untuk digembalakan, lantas ada 2 padang rumput. Ada padang rumput yang bagus, ada padang rumput yang nggak bagus. Yang mana yang kamu akan pilih untuk hewanmu? Maka Abu Ubaidah bilang, yang bagus lah. Maka aku juga sama. Aku memilih yang bagus, bukan yang buruk. Dalam hadis yang lain lagi berkata, betul, kata Umar, aku lari daripada takdir Allah.
Aku lari daripada takdir Allah, dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya apa? Pelajaran yang bisa kita bahas di sini, ketika Umar sedang berbicara tentang masalah aktivitas manusia, dalam pilihan-pilihannya, ikhtiar untuk mencari yang terbaik, tapi Abu Ubaidah membawa pembahasan ini pada pembahasan tawakal, pada pembahasan keyakinan terhadap Allah dan ketentuan-ketentuannya. Itu beda pembahasan. Maka para sahabat dulu tidak pernah dipusingkan dengan permasalahan takdir karena mereka tidak pernah mencampur adukkan antara aktivitas Allah, keyakinan terhadap Allah dengan kemahaannya kepada Allah, dan aktivitas manusia dan keterbatasannya, dan bagaimana usahanya untuk mencari ikhtiar yang paling bagus untuk saat itu. Karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Maka setiap ada yang mati, ada yang wafat, karena memang ada wabah ini dan pemimpin tidak bisa berbuat yang sebaik-baiknya, Umar tahu bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena disitulah letak yang namanya hisab. Hisab ada pada perkara-perkara yang bisa dia pilih. Sedangkan dalam perkara-perkara yang nggak bisa dia pilih, maka dia tidak akan dihisab. Nah, sederhana, berarti ada dua wilayah. Wilayah tawakal, wilayah aktivitas Allah, wilayah keyakinan terhadap Allah, dan ada satu lagi yang namanya wilayah atau bab yang namanya bab ikhtiar, bab teknis pilihan manusia dan mengusahakan sebaik-baiknya. Itu yang tadi kita bahas dari cerita tadi. Nah, masuk kepada wilayah yang lain yang tadi kita bahas tadi, ada wilayah yang kita kuasai, ada wilayah yang tidak kita kuasai. Lalu bagaimana menempatkannya? Coba lihat. Takdir adalah segala sesuatu yang kejadian pada kita dan Allah tidak akan pernah hisab kita dengan itu. Itu takdir. Jadi makanya kita beriman pada takdir karena kita nggak bisa apa-apa. Terhadap segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, maka kita wajib beriman. Kita tidak boleh untuk berbuat apapun selain beriman. Dan beriman adalah amal qalbu, bukan amalan fisik. Maka kalau seandainya kita menemukan sesuatu yang kita sudah ditimpakan kepada kita dan kita nggak pernah bisa milih dengan itu, maka kita wajib beriman. Bukan mencari cara untuk beraktivitas, bukan mencari ikhtiar di dalamnya. Contoh, saya lahir sipit, itu takdir karena saya nggak pernah milih. Karena saya nggak pernah milih saya lahir sipit dan putih, maka saya nggak pernah dihisap oleh Allah dan nggak akan pernah dihisap oleh Allah. Kenapa matamu sipit dan kemudian kamu putih dan kemudian kamu ganteng? Karena itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan ya. Yang terakhir itu debatable, gitu kan ya. Tapi yang jelas gini, segala sesuatu yang kita nggak pernah pilih, itu Allah nggak akan pernah minta pertanggungjawaban. Karena itu namanya takdir. Dengan catatan kita beriman kepada takdir. Ketika kita beriman kepada takdir, maka kita tidak akan pernah dihisap. Tapi kalau kita justru mempermasalahkan, malah diubah-ubah, di situ permasalahannya. Contoh, lahirnya hidungnya nggak mancung alias pesek, kulitnya hitam kemudian, lalu kemudian mohon maaf rambutnya kerewel-kerewel, kemudian dia ubah semuanya. Dia ubah hidungnya dengan operasi plastik, matanya diubah dengan operasi plastik dan segala macam. Justru itu akan dihisap. Baik-baik kalau Anda biarkan itu nggak akan dihisap karena itu bagian daripada takdir. Lantas Anda kemudian main-mainin, Anda kemudian ubah ciptaan itu. Itu adalah bagian daripada tidak merasa puas dengan ketentuan Allah. Dia bukannya malah beriman, malah kemudian malah digawe. Nah, maka ketika itulah menjadi satu permasalahan. Kenapa? Karena harusnya dalam perkara takdir dia beriman, dan dalam perkara-perkara pilihan dia mengusahakan pilihan yang terbaik berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya lahir sebagai orang Chinese, sipit, putih, ganteng. Itu nggak akan dihisap, tapi perbuatan saya akan dihisap. Bagaimana saya memanfaatkan badan saya, bagaimana saya memanfaatkan lisan saya, bagaimana saya menggunakan tangan saya, bagaimana saya menggunakan akal saya, itu akan dihisap oleh Allah. Adanya akal, adanya badan, adanya dua mata yang bisa berfungsi, itu nggak akan dihisap. Maka ada orang yang ketika dia sudah menikah, dia nggak hamil-hamil, itu nggak akan dihisap oleh Allah. Maka yang bisa kita bilang apa pada mereka? Berimanlah pada Allah. Bersabarlah atas takdir yang sudah Allah berikan. Kenapa? Karena ini yang terbaik daripada Allah. Ini ketentuan daripada Allah. Dan nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita beriman kepada Allah. Ustaz, kalau ikhtiar untuk kemudian hamil boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena itu wilayah ikhtiarnya. Tapi tentang ketika dia belum dikasih sampai sekarang, nah itu adalah bagian daripada takdir yang harus dia imani. Paham ya? Sederhana banget. Kalau Anda bisa milih, itu berarti bukan takdir. Tapi kalau Anda tidak bisa milih dikasih seperti itu, maka itu adalah bagian daripada takdir. Sesederhana itu. Maka dalam bagian-bagian takdir kita hanya bisa beriman. Dalam bagian-bagian yang pilihan, maka usahakan sebaik-baiknya. Ini yang dinamakan dengan hidup adalah pilihan dalam perkara-perkara pilihan, dan hidup adalah takdir dalam perkara-perkara yang bersifat takdir. Maka dalam perkara-perkara kita nggak bisa milih, maka sudah biarkan saja. Mau gimana lagi? Nah, gini jadi saya jelasin.
Manusia itu kan punya masalah. Masalah itu apa? Saya sudah pernah nyampein, masalah itu adalah sebuah gap dari harapan dan kenyataan. Kalau harapannya dan kenyataannya semakin lebar gapnya, maka semakin masalah. Semakin kecil, maka semakin nggak masalah. Ada realita, ada harapan. Apa gunanya kita memahami masalah takdir? Gini, kalau dalam masalah takdir, itu yang namanya harapannya, itu harus nyesuaiin kepada realita. Karena realitanya nggak bisa berubah, itu sudah takdir. Tapi kalau dalam masa pilihan, maka yang namanya realita yang harus digeser kepada harapan. Bingung? Tes, contoh. Orang pasti mati itu takdir. Ajal pasti datang itu takdir. Maka Anda sekarang punya orang tua. Anda lihat orang tua Anda pasti akan wafat. Itu pasti, dan itu sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Anda menemukan orang tua, lalu orang tua Anda wafat, Anda kemudian stres, Anda depresi, itu salah Anda. Kenapa? Anda nggak memahami bahwa ini realitanya nggak akan bisa berubah. Manusia nggak akan ada yang bisa selama-lamanya hidup. Ini realitanya begini. Sebagaimana antum nggak selama-lamanya hidup. Kalau nggak antum duluan, ya orang tua antum duluan. Kalau nggak orang tua antum duluan, ya berarti antum yang duluan. Nah, berarti apa yang kita harus lakukan? Harapannya harus dipindah. Apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Maka kita merasa tenang. Kenapa? Karena kita beriman pada Allah. Ini sudah takdir daripada Allah, semuanya kembali pada Allah. Ini yang sudah yang terbaik insya Allah. Maka ini kalau orang memahami tentang masalah takdir, ini bukan perkara yang dia bisa lakukan. Dia nggak akan berusaha untuk menghidupkan, lalu tidak berusaha untuk kemudian tidak terima kenyataan. Pokoknya saya nggak terima, dia nggak mati. Pokoknya dia nggak mati. Dia nggak begitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini takdir. Tapi dalam perkara-perkara yang dia bisa milih, maka jangan sampai dia menyerah. Tapi dia harus meningkatkan supaya harapan ini, supaya realita ini menuju pada harapan, bukan harapan yang disesuaikan dengan realita. Contoh, saya pengen dapat gaji 5 juta. Atau saya pengen dapat gaji 10 juta. Sekarang gaji saya cuma 500 ribu. Maka berusaha gimana caranya agar saya jadi gajinya 10 juta. Karena itu pilihan, bukan sebuah takdir. Sama, orang bisa melakukan sesuatu, itu bukan takdir. Itu adalah sebuah pilihan. Memahami bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, itu bukan takdir. Sholat, lalu berdakwah, itu bukan takdir. Tapi itu sebuah pilihan. Anda mau atau tidak. Jadi seseorang nggak bisa bilang, ya wajar aja dia bisa dakwah, dia anak kiai. Wajar aja dia pintar, bapaknya dokter. Kalau saya, ya wajar aja saya bodoh. Kenapa? Bapak saya juga bodoh. Wajar aja saya penjahat, bapak saya juga penjahat. Bapak saya penjudi. Lah wajar aja kalau pas saya sekolah, lagi pelajaran agama, terus mainnya QQ. Ya nggak gitu. Nah, maka ini kita harus mengetahui antara takdir dan pilihan. Cuma bedanya sederhana. Takdir dalam perkara-perkara yang nggak bisa kita pilih, maka nggak akan pernah dihisap. Jadi jangan repot di situ. Sedangkan pilihan adalah perkara-perkara yang kita bisa pilih dan kita akan dihisap karena pilihan-pilihan kita. Nah, nanti insya Allah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan dalam bahasan tentang takdir yang kedua. Yang ini sampai di sini dulu sebagai pendahuluan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bingung, tonton lagi dari awal, mudah-mudahan menjadikan sebuah pemahaman sehingga kita bisa produktif dalam berislam dan bisa kemudian untuk menghasilkan keimanan yang menghasilkan karya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.